Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari bagaimana sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss dan cara penyelesaian contoh. Pengertian eliminasi Gauss. Apa sih itu eliminasi Gauss? Nah, eliminasi Gauss itu merupakan metode yang dimanfaatkan untuk memecahkan SPL dengan mempresentasikan dan mengubah sistem persamaan linear itu ke dalam bentuk matriks, kemudian matriks tersebut ke dalam diubah lagi menjadi bentuk epsilon baris melalui proses operasi baris elementer, kemudian sistem diselesaikan dengan substitusi balik. Yang kedua, yaitu matriks segitiga bentuk epsilon bar dan bentuk epsilon baris. Yang pertama yaitu matriks segitiga. Nah, dalam aljabar linear itu matriks segitiga itu terbagi menjadi dua, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Nah, matriks segitiga atas yaitu matriks yang bujur sangkarnya yang semua entry di bawah diagonal utama itu bernilai 0, sedangkan lain itu angka. Sedangkan matriks segitiga bawah, matriks yang bujur sangkar yang semuanya itu semua entry di atas diagonal utama itu bernilai 0, bernilai angka. Oke, bentuk epsilon baris. Bentuk epsilon baris memiliki 3 kriteria, yaitu pertama, jika di dalam baris terdapat elemen-elemen yang tidak semuanya nol, maka bilangan tak nol pertama di dalam baris tersebut adalah 1. Nah, contohnya sebagai berikut. Di matriks di atas, ada baris merah dan baris hijau memenuhi kriteria. Pertama, karena elemen-elemen pada baris merah atau hijau tidak semuanya nol dan bilangan atau elemen bukan sama dari kiri di dalam baris tersebut adalah 1. Sedangkan pada baris biru tidak memenuhi kriteria karena eh, sebab karena bilangan atau elemen bukan nol pertama itu bukan bernilai 1, melainkan bernilai -1. Nah, yang kedua, jika ada baris-baris yang semua elemennya bernilai 0, maka baris-baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan di bagian bawah matriks. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dari contoh di atas, matriks dengan elemen berwarna biru, kriteria kedua memenuhi kriteria sebab terdapat baris yang semua elemen nolnya itu di bawah. Sedangkan pada matriks berwarna merah, masih belum memenuhi kriteria kedua sebab dapat baris dengan elemen 0 itu masih dikelompokkan di atas, belum di bawah. Matriks yang memenuhi kriteria yang warna merah seharusnya seperti ini. Matriks yang kedua kita pindahkan ke matriks baris pertama. Yang ketiga, jika memenuhi kriteria pertama terdapat dua baris berurutan yang maka angka pertama atau utama dengan baris yang lebih rendah berada lebih ke kanan dari angka satu pertama baris di atas. Contohnya seperti ini. Nah, pada baris hijau sudah memenuhi kriteria ketiga karena jelas angka satu pertama dari kiri pada baris yang lebih rendah letaknya lebih kanan dari angka satu pertama. Letaknya dari angka satu pertama dari yang baris atasnya. Sedangkan baris matriks biru belum memenuhi sebab terdapat dua baris berurutan yang melanggar kriteria. Ketiga yaitu baris kedua dan ketiga yang dimana angka 1 baris ketiga terdapat di bawah angka pertama baris kedua. Nah, setelah memahami ketiga kriteria syarat dari bentuk epsilon baris tersebut, berikut contoh matriks bentuk 3 kriteria sekaligus. Jadi, pada SPL metode eliminasi Gauss ini, kita menggunakan penyelesaian SPL yang diubah ke dalam bentuk matriks segitiga atas, kemudian matriks tersebut dibentuk ke dalam epsilon baris melalui operasi baris elementer. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan metode substitusi balik untuk memecahkan suatu sistem persamaan linear dengan operasi baris elementer. Oke, contohnya lanjut next video. Nah, kita akan masuk ke contoh persamaan
persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, pertama kita masukkan dulu SPL-nya yaitu 2x ditambah 3y dikurang z sama dengan 6. X ditambah 2y dikurang 4z sama dengan 8. X ditambah y ditambah 4z sama dengan 4. Nah, kemudian dari persamaan linear ini kita bakal rubah ke dalam bentuk matriks yang diperbesar. Nah, bentuk matriksnya itu kita ambil dari sini. 2x itu sama dengan 2, 3y sama dengan 3, sedangkan min z itu sama dengan min 1. 6 kita turunkan saja jadi 6. X sama dengan 1, 2y itu sama dengan 2, min 4 jadi min 4, 8 sama dengan 8. X sama dengan 1, y itu 1 ditambah 4z. 4z itu sama dengan 4, sama dengan kita sama dengan 4. Nah, kemudian kita di dalam eliminasi Gauss itu memiliki 3 syarat. Nah, yang salah satunya yaitu di mana baris pertama itu yang pertamanya harus angka 1 utama. Nah, untuk mencari satu utama itu kita bakal memindahkan baris pertama ke baris dengan baris ketiga. Nah, seperti ini. R1 dipindahkan ke R3. Jadi hasilnya baris pertama 1 1 4 4, baris ketiganya jadi 2 3 min 1 6. Baris keduanya tetap guys. 1 2 min 4 8. Nah, setelah dapat satu pertama, kita bakal mencari satu pertama di baris kedua dengan cara kita pakai rumus baru, yaitu min 1 dikali R1 ditambah R2. Min 1 dikali R1, 1 ditambah 1 sama dengan 0. Min 1 dikali 1, min 1 ditambah 2, 1. Min 1 dikali 4, min 4 ditambah min 4 jadi min 8. Min 1 dikali 4 min 4 ditambah 8 jadi 4. Nah, setelah mendapatkan satu pertama di baris kedua, kita akan mencari satu pertama di baris ketiga dengan yang di sebelah kirinya itu harus 0. 2 di sebelah kirinya itu harus 0. Dengan kita akan membuat rumus baru yaitu min 2 R1, min 2 dikali R1 ditambah R3 yang berubah di R3. Nah, karena yang berubah di R3, maka R1 dan R2-nya tetap. Ini kita masukkan saja. Kemudian untuk perkaliannya, min 2 dikali 1, min 2. Min 2 ditambah 2, 0. Min 2 dikali 1, min 2. Min 2 ditambah 3, 1. Min 2 dikali 4, min 8. Min 8 ditambah min 1 jadi minus 9. Min 2 dikali 4, min 8. Min 8 ditambah 6 jadi minus 2. Nah, kita sudah mendapatkan 0 pertama di baris ke 3. Nih satu pertama. Ya, kemudian kita akan merubah 1 ini menjadi 0, kemudian negatif 9 ini menjadi 1. Nah, jadi kita bakal membuat rumus yang baru, yaitu min 1 dikali R2 ditambah R3 yang berubah di R3. Karena yang berubah di R3, maka R1 dan R2-nya tetap. Nah, min 1 dikali 1, min 1, min 1 dikali 1 ditambah 0, 0. Min 1 dikali 1 ditambah min 1 ditambah 1 jadi 0. Min 1 dikali 4, min 4 ditambah maaf guys, sorry. Ini
min 1 dikali min 8 ditambah min 9 jadi minus 1. Min 1 dikali 4 minus 4 ditambah minus 2 jadi minus 6. Nah, kita sudah mendapatkan 0 maksud saya kita sudah merubah 2 dan 3 ini menjadi 0. Kemudian untuk diagonal ini di persyaratan Gauss ini harus 1. Karena ada minus 1 di sini, maka kita akan merubah minus 1 ini menjadi 1 dengan cara R3 ini kita bagi dengan minus 1 dikali minus 1 maksud saya. Jadi minus 1 dikali R3. Karena R3 jadi R1 dan R2 nya tetap minus 1 dikali 0, 0, minus 1 dikali 0, 0, minus 1 dikali minus 1 jadi 1, minus 1 dikali minus 6 jadi 6. Nah, setelah ini kita sudah mendapatkan bentuk eselon baris dari persamaan linear. Nah, setelah kita mendapatkan eselon baris dari persamaan linear, kita akan merubahnya ke bentuk SPL. Nah, setelah mendapatkan hasil dari SPL ini, dia akan berbentuk matriks, dan dari matriks ini kita akan merubahnya ke bentuk persamaan linear. Nah, dengan cara dan matriks ini dikalikan dengan variabel x, y, z. 1 dikali x sama dengan x, 1 dikali y, 4 dikali z sama dengan 4. Dan begitu juga seterusnya. 0 dikali x, 0. Tidak perlu diteruskan lagi. Karena 0. 1 dikali y, min 8 dikali z, jadi min 8z sama dengan 4. 0 dikali x, 0. Tidak perlu dituliskan. 0 dikali y, 0. 1 dikali z, 6 sama dengan 6. Nah, kita sudah mendapatkan dari ketiga persamaan ini kita sudah mendapatkan z nih. Jadi untuk mencari y, kita akan mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 2 dengan cara y sama dengan y dikurang 8z sama dengan 4. Y dikurang 8, masukkan 6-nya, masukkan z-nya. Z sama dengan 6. Jadi 8 dikali 6 sama dengan 4. Y dikurang 8 kali 6, 48 sama dengan 4. Y sama dengan 4. Di sini min dan 48-nya kita pindah ruas, jadi ditambah 48. Y sama dengan 52. Nah, kita sudah mendapatkan Y, yaitu Y sama dengan 52. Kita akan mencari Z. Nah, kita mencari Z dengan memasukkan dengan mensubstitusikan persamaan kedua ke persamaan ke-1. Masukkan dulu persamaan pertamanya, yaitu x ditambah y ditambah 4z sama dengan 4. X ditambah y-nya 52, masukkan y-nya 52 ditambah 4 dikali z-nya 6 dikali 6 sama dengan 4. X ditambah 52 ditambah 24 sama dengan 4. X ditambah 52 ditambah 24 sama dengan 76 sama dengan 4. X sama dengan 4. Karena ini positif, jadi pindah ruas jadi negatif. Dikurang 76. X sama dengan min 72. Nah, kita sudah mendapatkan X, Y, Z-nya. Jadi, di sini kita tulis hasil X sama dengan min 72, Y sama dengan 52, dan Z sama dengan 6. Nah, kita bisa membuktikan apakah hasil ini sesuai dengan persamaan linear dari soal, yaitu 2x ditambah 3y dikurang z sama dengan 6. X-nya min 72, jadi 2 dikali minus 72 ditambah 3 dikali X-nya Y-nya 52, jadi 3 dikali 52 dikurang Z-nya 6, jadi kurang 6 sama dengan 6. 2 dikali min 72 itu min 144 ditambah 3 dikali 52 itu positif 156 dikurang 6 sama dengan 6. Min 144 ditambah 156 itu hasilnya 12
dikurang 6 sama dengan 6. 6 sama dengan 6, jadi ini benar. Nah, lanjut ke persamaan kedua dari SPL, yaitu X ditambah 2Y dikurang 4Z sama dengan 8. X-nya minus 72. Minus 72 ditambah 2 dikali 52 dikurang 4 dikali Z-nya 6. Jadi dikali 6 sama dengan 8. Min 72 ditambah 52 dikali 2 sama dengan 104. Dikurang 6 kali 4, 24 sama dengan 8. Minus 72 ditambah 104 hasilnya 32. Dikurang 24 sama dengan 8. 8 sama dengan 8, jadi benar. Nah, untuk persamaan ketiga dari soal, X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 4. Minus 72 ditambah 52 ditambah 4 dikali 6 sama dengan 4. Minus 72 ditambah 52 ditambah 24 sama dengan 4. Negatif 72 ditambah 52 hasilnya negatif 20 ditambah 24 sama dengan 4. 4 sama dengan 4, jadi benar. Oke, jadi sekian dari penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini nyambung untuk kawan-kawan pahami. Jika ada salah itu datanya dari saya. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.